Halo semuanya, saya Hilmi, tutor MBL offline di Bimbel Toto Gajah Cinta. Di video kali ini kita akan membahas soal referensi MBL bab 11 terkait aplikasi fungsi, khususnya aplikasi fungsi kuadratik. Soal referensi ini adalah soal tahun 2023-2024 semester genap. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, aku mau jelasin dulu terkait apa itu fungsi kuadratik, kapan kita menggunakannya, dan bagaimana contoh kasusnya, gitu ya. Fungsi kuadratik itu punya persamaan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a ini gak boleh 0 nilainya ya. Kalau kemudian b ini, ab ini adalah konstanta, abc adalah konstanta. Nah, yang membedakan fungsi kuadratik dengan fungsi-fungsi yang lainnya adalah ini teman-teman, kita fokus di sini. Jadi x ini memiliki pangkat 2, yang artinya x-nya ini pangkat kuadratik gitu ya. Nah, ini yang membedakan teman-teman di sini. Nah, kalau fungsi linear itu x-nya pangkat 1 gitu ya. Itu fungsi linear. Kenapa a-nya gak boleh 0? Karena kalau 0 jadi fungsi apa, teman-teman? Jadi fungsi linear, ya kan? Y sama dengan bx tambah c. Karena 0 ini dikalikan x kan. Jadi habis ini. Makanya x-nya gak boleh 0. Oke, itu tadi persamaan umumnya. Nah, sekarang kapan sih kita gunakan gitu? Fungsi kuadratik ini tuh digunakan untuk memodelkan masalah seperti apa? Ketika fungsi ini kan sebuah alat ya teman-teman untuk mengubah besaran satu ke besaran lainnya. Nah, jika suatu besaran itu yang mau kita ubah dia itu pada suatu ketika dia nilainya naik gitu ya, semakin naik, kemudian pada titik tertentu dia uh, berada di puncak seperti ini teman-teman. Kemudian setelah berada di puncak, apa yang akan terjadi? Besaran tersebut mulai menurun nilainya gitu ya, menurun. Nah, fungsi kuadratik ini tuh digunakan untuk mengkonversi besaran yang mengalami kondisi seperti itu gitu teman-teman. Awalnya naik, kemudian berada di titik puncak atau titik lembah gitu ya. Terus kemudian turun gitu ya. Kalau apa namanya? Bentuknya seperti parabola yang menghadap ke atas ini, itu kan artinya besarannya itu mulai turun dulu nilainya ya, kemudian berada pada titik paling bawah, kemudian nanti akan mengalami kenaikan gitu. Nah, itu adalah fungsi kuadratik. Jadi memiliki titik optimum, apa namanya, yaitu bisa ada di lembah atau di bukit gitu ya teman-teman. Dan bentuknya itu karena memiliki titik optimum, maka dia bentuknya seperti parabola seperti ini gitu teman-teman. Nah, bagaimana contoh kasusnya? Jadi kasusnya itu bisa memodelkan beberapa permasalahan di bidang bisnis, ekonomi gitu ya. Nah, seperti ini, dan mungkin fisika ya gitu ya. Jadi kalau misalnya melempar bola dengan uh, arah lintasan parabola dengan bentuk lintasan parabola seperti ini, nah itu ada hubungannya dengan fungsi kuadratik gitu teman-teman. Oke, nah di sini kita langsung saja, kalau sudah paham terkait teorinya, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal gitu ya. Ini soal cerita karena kita ngomongin aplikasi. Dan soal cerita ini tuh berhubungan dengan apa? Masalah ekonomi lah ya teman-teman. Oke, kita baca soalnya. Untuk mendukung pencapaian SDGs, sejumlah mahasiswa IPB yang tergabung dalam PKU West Warriors mengumpulkan botol plastik untuk didaur ulang. Saat ini mereka sudah mengumpulkan 120 kg botol plastik yang siap disetor ke bank sampah. Harga yang ditetapkan bank sampah IPB ialah sebesar 5.000 per kilogram, gitu ya. Namun karena pasar sampah daur ulang sedang mengalami kejenuhan, ini ada masalah teman-teman. Harga botol plastik mengalami penurunan sebesar Rp100 per kilogram per hari.
Jika PKU West Warriors dapat terus mengumpulkan botol plastik sebanyak 4 kg per hari, kapan sebaiknya mereka menjual botol plastik tersebut ke bank sampah IPB sehingga memaksimalkan penerimaan? Gitu ya. Nah, untuk ini kan tadi kita sudah baca soalnya. Nah, kita juga harus memahami soalnya teman-teman. Itu penting banget memahami soalnya. Bagaimana cara mengukur pemahaman kita terhadap suatu soal, yaitu dengan ketika kita bisa menjelaskan soal ini ke teman kita atau ke siapapun gitu ya, atau ke diri kita sendiri, tapi tidak membaca soalnya gitu. Kita menggunakan bahasa kita sendiri gitu ya. Itu berarti artinya kita sudah paham. Dan trik lainnya itu ketika kita bisa apa ya, di sini ya ada aturan-aturan dan kita coba menggunakan nalar untuk memahami aturan ini gitu. 100 perak per kilogram per hari gitu ya. Ini 4 kilogram per hari itu artinya apa? Itu harus bisa kita pahami. Gitu. Nah, pertanyaannya itu kapan sebaiknya mereka menjual botol plastik tersebut ke bank sampah IPB sehingga maksimal penerimaan? Untuk mengetahui kapan gitu ya. Jadi ini tuh masalahnya ya, aku coba jelaskan menggunakan bahasa sendiri. Masalahnya itu harga sampah gitu ya, daur ulang itu mengalami penurunan sebesar 100 rupiah per kilogram per harinya gitu kan. Nah, harga awalnya itu 5.000. Ini kondisi normal teman-teman, pasarnya lagi sehat nih. Pasarnya lagi sehat, harganya stabil 5.000 gitu. 5.000 per kilogram itu artinya kalau kita kalau PKU West Warriors ini mengumpulkan 1 kilogram ada 1 hari gitu, kemudian 1 kilogram itu dijual langsung ke bank sampah, maka penerimaan yang diperoleh oleh PKU West ini berarti berapa teman-teman? 5.000 rupiah gitu kan pada 1 hari itu artinya. Nah, kita coba memahami penurunan sebesar 100 rupiah per kilogram per hari. Itu artinya hari ini misal normal nih harganya, hari ke-0. Nah, besoknya hari ke-1 setelah terjadi kejenuhan ini, masalah ini, maka harganya itu menjadi berapa teman-teman? Kalau menurunnya 100 rupiah per kilogram per hari, harganya menjadi 4.900 per kilogram per hari. Per kilogram, ya kan? Harganya itu. Berarti kalau sampah yang telah dikumpulkan di hari sebelumnya misal 1 kilogram ya, kemudian nggak bisa nih ada kendala lah sehingga nggak bisa dijual di hari itu juga, yang mana hari itu kondisi pasarnya lagi sehat, lagi stabil harganya, kemudian malah dijual di hari setelahnya gitu. Hari setelahnya itu terjadi penurunan harga sebesar 100, kemudian harga sampah yang menjadi 4.900, maka penerimaannya menjadi berkurang ya teman-teman. Jadi penerimaan yang diperoleh oleh PKUS ini jadi 4.900 rupiah gitu untuk 1 kilogram tersebut, 1 kilogram sampah tersebut. Nah, kemampuan di samping itu kemampuan PKUS Warriors ini untuk mengumpulkan sampah itu adalah 4 kilogram per hari gitu. Kalau hari berarti kalau nih setelah 3 hari PKUS Warriors ini dapat jumlah berat sampah yang berhasil dikumpulkan oleh West Warriors ini setelah 3 hari artinya adalah 4 kali 3 12 kilogram, ya kan? Nah itu kita sudah memahami aturan-aturan ini berarti kan. Nah selanjutnya tadi kapan sebaiknya mereka menjual botol plastik tersebut ke bank sampah FPB sehingga langsung penerimaan. Untuk tahu kapan gitu ya, kita harus tahu dulu fungsi penerimaannya. Penerimaan ini kan besarannya teman-teman, uang gitu ya, rupiah. Nah, uang penerimaan ini ditentukan, nilainya itu ditentukan oleh banyaknya sampah yang terkumpul gitu ya oleh PKU West Warriors dan harga sampahnya. Ya dong. Nah, berdasarkan hasil penalaran, maka kurang lebih seperti ini ya, PX sama dengan BX kali HX, di mana PX ini adalah penerimaan dengan satuan rupiah, BX ini adalah berat sampah yang diperoleh oleh PKU West Warriors,
dengan satuan kilogram per hari, dan HX ini adalah harga sampah dengan satuan rupiah per kilogram per hari, gitu kan? Nah, maka tadi penerimaan itu adalah berat sampah dikali ya teman-teman harga sampah, gitu kan? Ya dong, secara nalar seperti itu. Nah, kenapa berbentuk fungsi ya ini si berat sampahnya dan harga sampah itu? Karena berat sampah yang berhasil dikumpulkan itu ditentukan oleh hari, gitu ya teman-teman. Tadi kalau misalnya 1 hari ya berarti jumlah akumulasi sampah yang berhasil diperoleh itu ya 4 kg. Kalau misalnya 2 hari berarti dapat 8 kg, gitu ya. Setelah dikumpulkan selama 2 hari dapat 2 kg. Ditentukan oleh hari, gitu ya, berat sampah yang dikumpulkan itu. Kemudian harga sampah ini itu juga kenapa fungsi? Karena harga sampah ini ditentukan oleh hari ya teman-teman, karena setiap harinya itu mengalami penurunan sebesar Rp100 gitu. Berarti harga sampah sekarang dengan harga sampah besok itu akan berbeda. Gitu. Ada pengaruh hari di sana. Nah, sekarang kita cari tahu bagaimana cara membuat cara mengetahui fungsi ini ya. Rumusnya itu apa? Alatnya seperti apa gitu ya. Untuk mengubah besaran hari gitu ya, menjadi besaran berat sampah yang diperoleh untuk hari ke X gitu. Pada hari ke X. Coba kita di sini ya, sebelah kanan. Pindah kita ke sebelah kanan. Untuk membuat fungsi dari Bx ini, maka kita harus perlu mendefinisikan input dan outputnya. Output dari fungsi Bx ini adalah berat sampah yang diperoleh pada hari ke X. Gitu ya. Dan input yang akan kita masukkan ke dalam fungsi ini untuk memperoleh Bx adalah definisinya adalah waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh sampah sebesar Y. Gitu ya. Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh sampah sebesar Y kilogram. Gitu ya. Nah, ini satuannya hari. Ya dong. Nah, selanjutnya setelah kita mendefinisikan input output, selanjutnya adalah membuat fungsi gitu ya teman-teman. Seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya, untuk membuat fungsi itu kita bisa gunakan metode penalaran langsung dan metode penalaran tidak langsung. Nah, di sini kakak menggunakan penalaran langsung gitu ya teman-teman. Y itu sama dengan Bx, di mana Bx ini sama dengan 4x. 4x ini artinya apa? 4 itu adalah 4 kilogram gitu ya, 4 kilogram sampah yang 4 kilogram sampah X ini adalah hari gitu ya. Karena 4 kilogram sampah ini sampah yang diperoleh oleh PKUS ini itu ditentukan oleh banyaknya apa ya? Oleh hari gitu. 4 kilogram sampah per hari berarti 4 kali X gitu. Penalaran kakak seperti itu. Nah, ini kita bisa validasi penalaran kakak ini, validasi apakah benar fungsinya itu seperti ini, rumusnya itu seperti ini gitu ya. Ini kita bisa validasi berdasarkan penalaran kita juga teman-teman. Ini tuh X input yaitu output kan. Ketika sudah apa namanya? Ketika X-nya itu 1, artinya itu pengumpulan sampah setelah 1 hari gitu ya, maka jumlah apa namanya sampah yang diperoleh adalah 4 kg gitu kan. Gitu. Ini cara menentukan titik-titik ini ya teman-teman. Nah, kemudian X sama dengan 2 itu artinya ketika pada hari kedua gitu ya, maka jumlah sampah yang diperoleh adalah 8 kg gitu kan, berdasarkan kita. Nah, kalau misal X-nya sama dengan 0, berarti pada hari sekarang nih sebelum penurunan, maka ini juga sama dengan 0 ya, karena belum terjadi penurunan gitu ya.
kondisi pasar masih sehat, gitu, nggak nyari sampah, atau mungkin nggak nyari sampah di satu hari itu, gitu. Atau kondisi lainnya itu ya si Kopandawa apa namanya PKU West Warriors ini tuh pada hari tersebut ya nyari sampah, berarti X-nya 0 gitu, maka ya sampah yang diperoleh juga 0 harusnya. Oke, kita uji ya fungsi ini dengan informasi ini ya teman-teman. Ketika X-nya itu sama dengan 1, maka Y-nya harus sama dengan 4 gitu. Nah, kita masukkan X-nya sama dengan 1. Ketika kita masukkan 1, ternyata benar. Y-nya itu sama dengan 4 gitu ya. Sesuai nih. Cocok, berarti fungsi ini benar. Nah, untuk lebih meyakinkan kita bisa coba kasus yang kedua. Ketika X-nya itu 2, maka hasilnya itu harus 8. Kita masukkan 2 ke fungsi ini ya. Fungsi ini. Masukkan 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Cocok. Maka fungsi ini benar gitu. Nah, itu kita udah dapat fungsi Bx. Sekarang kita cari fungsi Hx gitu ya. Seperti biasa kita definisikan terlebih dahulu. Hx adalah harga sampah pada hari ke X gitu, dengan satuan Rp rupiah per kilogram per hari. Di mana X ini adalah waktu yang dibutuhkan sehingga harga sampah turun sebesar Y gitu. X adalah waktu yang dibutuhkan sehingga harga sampah turun sebesar Y dengan satuan hari. Gitu ya. Waktu di sini besarannya hari. Setelah kita definisikan, hal selanjutnya adalah menentukan rumus dari Hx. Jadi kita bisa gunakan penalaran langsung gitu ya. Di sini penalaran kakak itu Hx akan sama dengan 5.000. 5.000 ini adalah harga normal gitu ya. Dikurangi 100. Ini penurunan sebesar 100 rupiah per hari gitu ya. Dikali X. Jadi harinya gitu ya. Waktunya gitu. Nah, ini kita bisa validasi juga ya teman-teman. Apakah fungsi ini benar dengan memasukkan kasus-kasus tadi ya, hasil penalaran tadi. Kalau misalnya setelah 1 hari gitu ya, maka harga sampahnya itu akan turun menjadi 4.900 kan. Kalau 2 hari tadi menjadi 4.800. Nah, kita coba masukkan ke rumus ini teman-teman. Ketika X-nya 1, maka Y-nya harus 4.900 gitu kan. Kita masukkan hanya ketika X-nya 1, gitu ya, kita masukkan ke rumus ini, ya substitusi X-nya. Nah, waduh ini hapus sih teman-teman. Ini ya 5.000 dikurangi 100, 4.900 ya teman-teman. Sorry, ini harusnya ada nih. Nah, udah benar nih. Nah, untuk lebih yakin kita bisa lanjut gunakan kasus yang kedua. Kalau setelah 2 hari, maka harganya itu turun sebesar 4.800. Kita masukkan 2 ke sini, maka nilainya itu 5.000 dikurangi 100 dikali 2 kan. 5.000 dikurangi 200 sama dengan 4.800. Sesuai ya teman-teman. Maka fungsi hasil penularan kakak ini benar gitu ya teman-teman. Rumusnya benar. Kalau rumusnya udah benar, maka selanjutnya kita bisa balik lagi teman-teman ke sini persamaan tadi ya. Kita bisa kalikan fungsi Bx dengan fungsi Hx. Nanti, ini kan kali silang ya teman-teman ya. Kali pelangi gitu ya. Nanti kita dapat bukan persamaan fungsi yang baru, yaitu fungsi Px ternyata, dan fungsi Px ini adalah fungsi kuadrat ya teman-teman. Sesuai dengan apa yang kita kira sebelumnya gitu ya. Dengan asumsi kita. Nah, setelah kita punya alat untuk menentukan berapa penerimaan kita penerimaan yang akan diperoleh oleh PKU West Warriors dengan X ini adalah waktu yang dibutuhkan sehingga penerimaannya akan sebesar Y gitu ya, sebesar Px gitu ya.
Itu artinya setelah kita dapat fungsi ini, kita bisa cari kapannya itu. Karena X ini adalah kan hari kan. Kapan X ini PKU Warriors itu mendapatkan penerimaan terbesar gitu ya, atau maksimum penerimaannya. Mana ya tadi ya? Nah ini ya. Maka kita bisa cari titik optimum dari persamaan fungsi kuadrat ini, teman-teman. Caranya gimana? Nah, ini ada rumusnya, teman-teman ya. Jadi yang perlu kita cari itu adalah titik optimumnya, teman-teman. Titik puncak atau titik lembah. Nah, kurvanya itu sebenarnya, teman-teman, bukan seperti ini. Kurva dari namanya fungsi kuadratik ini. Kurvanya itu harusnya seperti ini. Gitu. Kenapa? Kurva seperti ini tuh terjadi ketika A-nya itu negatif dan diskriminannya bersifat dan nilai diskriminannya itu adalah positif gitu kan. Nilai A itu mempengaruhi orientasi bentuk kurvanya. Kalau A-nya negatif, kurvanya akan menghadap ke bawah. Nilai D itu mempengaruhi titik potong yang jumlah titik potong yang dipotong oleh kurva ini gitu. Kalau D positif, titik potong yang dipotong oleh kurva ini 2. Kalau D-nya sama dengan 0, titik potong yang dipotong oleh kurva ini adalah 1 gitu kan. Ini ada garis singgung menyinggung, ada titik singgung ya di sini ya. Menyinggung di satu titik gitu ya. Kalau D sama dengan 0. Nah, kalau D itu negatif atau kurang dari 0, dia tidak memotong si sumbu X. Ini kan sumbu X ya, teman-teman. Kurvanya tidak memotong sumbu X. Kalau nilai A itu mempengaruhi orientasi gitu. Nah, kita lihat nilai A dari persamaan dari fungsi kuadratik yang udah kita buat ya. Nilai A-nya itu sebelum kita tahu, kita harus nilainya A itu positif atau negatif, kita harus tahu dulu A-nya itu apa, B-nya itu apa kan. Nah, ini ingat teman-teman, ini adalah persamaan umumnya. A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu adalah koefisien dari X gitu ya. Nah, koefisien X kuadrat ini kan ini ya. Koefisien dari X kuadrat itu 400. Negatif 400, sorry. Berarti nilai A-nya itu negatif. Kalau negatif artinya dia orientasinya seperti ini kurvanya, teman-teman. Berarti dia memiliki titik puncak, bukan titik lembah. Gitu ya. Oke. Kemudian nilai B-nya ini positif ya, teman-teman. Nilai C-nya gimana? Nilai C-nya itu 0. Gitu ya. Harusnya ada nilai C kan biasanya secara berdasarkan fungsi kuadratik secara umum itu ada nilai C, tapi karena di sini nggak ada nilai C dianggap 0. Oke. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini, teman-teman. Kurvanya. Nah, kita harus cari titik pada titik optimum ini. Gitu. Ini tuh pada X-nya berapa dan Y-nya berapa. Terutama X-nya ya. Karena X-nya itu hari kan. Pada hari keberapa dia itu mendapatkan penerimaan yang ketika si PKU West Warrior ini menjual sampahnya yang telah dikumpulkan selama X hari itu dengan harga yang turun sebesar sesuatu gitu, sebesar M mungkin ya, maka dia mendapatkan penerimaan terbesar gitu. Pada hari apa? Itu kan yang ditanyakan di soal ya. Kapan kan? Bukan berapa penerimaannya atau berapa sampah yang berhasil dikumpulkan atau berapa harga penurunan pada hari ke X itu. Enggak, kita ditanyakan kapan. Ya, kapan menerima penerimaan terbesar gitu. Oke, berarti kita perlu informasi titik ini, titik optimum ini. Aksisnya itu rumusnya adalah ini, teman-teman, aksisnya ya. Min B per 2A. B-nya kita udah dapat kan 2000, A-nya itu min 400.
ya kan? Ya tinggal kita masukin aja, nanti kita dapat X-nya. Nah ini ya, kita cari aksis dari titik optimumnya itu, kita dapat 25. Tinggal masukin aja ya teman-teman. Nah selanjutnya, oke, pada saat ini kita sudah menyelesaikan soal dari permasalahan kapan sebaiknya mereka menjual botol plastik tersebut ke bank sampah IPB sehingga maksimum penerimaan, yaitu pada hari ke-25 setelah terjadi penurunan harga sampah gitu ya. Hari ke-25 mana ya? Hari ke-25. Nah ini X sama dengan 25 tuh hari ke-25, sehingga mereka PKU West Warriors ini mendapatkan penerimaan terbesar. Nah, penerimaannya itu berapa, teman-teman? Nah, itu soal lanjutan ya. Di sini Kakak bilang lanjutan. Jadi, penerimaannya itu kita bisa hitung, teman-teman. Gitu ya. Nah, di sini berarti kita mencari ordinatnya. Tadi kan kita sudah nyari absisnya nih. Sekarang kita nyari ordinatnya. Y. Rumusnya itu Y adalah diskriminan per 4A. Diskriminan itu rumusnya apa? Diskriminan rumusnya B kuadrat min 4AC. Gitu. Berarti kita harus cari dulu diskriminannya. Diskriminannya nih. Diskriminannya itu ini rumusnya kita masukin aja ya. B-nya kita kan 20.000. A-nya itu berapa? A-nya itu 400 ya. C-nya itu 0 gitu kan. Nah, kita dapat diskriminannya itu adalah 400 juta ya. Ini salah komanya harusnya di sini. Oke. 400 juta. Nah, kemudian kita cari Y-nya. Kalau udah dapat diskriminannya kan menggunakan rumus ini, kita tinggal masukin nilai A dan diskriminannya ke rumus ini, nanti kita dapat penerimaannya itu setelah setelah mengumpulkan selama 25 hari gitu ya sampah, kemudian menjualnya pada hari itu juga, pada hari ke-25, maka penerimaannya itu ada sebesar Rp250.000, teman-teman. Ini pertanyaan lanjutannya. Nah, selanjutnya berapa sih harga pada hari ke-25 itu? Gitu ya. Setelah penurunan sampah. Harganya itu kita bisa masukkan rumus HX ya. Kita bisa masukkan X sama dengan 25 ke dalam rumus HX ini. Nanti kita dapat bahwa harga pada hari ke-25 itu, harga sampah pada hari ke-25 itu adalah 2.500. Nah, kemudian berapa banyak berapa banyak sampah yang dikumpulkan oleh PKU West Warriors ini setelah 25 hari gitu. Artinya X sama dengan 25 hari, X sama dengan 25, kita masukkan ke dalam fungsi ini ya teman-teman yang udah kita buat. Berarti 100 kg, teman-teman. 100 kg ini adalah sampah yang berhasil dikumpulkan selama 25 hari oleh PKU West Warriors. Gitu. Jadi, secara lengkapnya itu, pada hari ke-25, sampah yang berhasil dikumpulkan adalah 100 kg dan harga sampah adalah Rp2.500 per kilogram. Sehingga penerimaan terbesar yang diperoleh adalah Rp250.000 yang diperoleh oleh PKU West Warriors. Nah, kalau misal kita menjual sampah, si PKU West Warriors ini menjual sampahnya itu pada hari sampah yang telah dikumpulkan itu pada hari ke-24 ya. Misal ini titik ini 24, berarti artinya sebelum 25 gitu kan. Dan titik ini adalah 26 pada hari ke-26 setelah hari ke-25 ini. Apa yang akan terjadi gitu kan? Ini lanjutannya teman-teman. Kalau PKU West Warriors ini menjual sampah yang telah dikumpulkannya selama 24 hari gitu ya. Maka yang terjadi adalah harga sampahnya pada hari ke-24 itu menjadi 2.600. Kemudian total sampah yang telah diperoleh selama 24 hari itu adalah 96. Berarti kan penerimanya itu total sampai diperoleh dikali harga pada saat itu ya, pada saat hari ke-24 maka kita dapat penerimanya itu 249.600 rupiah ya teman-teman. Itu kalau kita jual pada hari ke-24 setelah penurunan harga sampah. Nah, kalau dijual pada hari
26 gitu ya. Apa yang akan terjadi? Sama ini kita masukkan dapat 2.400 harganya itu, kemudian jumlah sampah yang diperoleh itu 4 kg, kita kalikan. Nah, ternyata dia harganya sama ya teman-teman. Penerimaan yang diperoleh itu sama gitu. Kenapa sama ya? Kita bisa lihat di sini bahwa nanti titik ini dengan titik ini berada pada Y yang sama, gitu kan? Penerimaannya sama, garis lurus. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman penjelasan terkait soal responsi fungsi kuadratik. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk sering latihan, subscribe, like, and share. Terima kasih, sampai jumpa.